ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Pada bab terakhir dari pembahasan buku ini adalah tentang poligami. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu poligami menurut kalangan non-muslim. Karena ketika berbicara tentang poligami, yang ada di benak kita semata-mata itu adalah syariat Islam. Artinya selain agama Islam tidak ada ajaran tentang poligami. Dan masyarakat luas ketika berbicara tentang poligami, semuanya langsung menuduh agama Islam mendolimi wanita. Maka kita akan lihat bagaimana poligami sejak dahulu kala dan di dalam kitab-kitab selain kitab suci Al-Quran. Yang pertama, poligami menurut Yahudi. Di dalam agama Yahudi disebutkan dalam Taurat bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 istri dari kalangan wanita merdeka dan 300 istri dari hamba sahaya. Total Nabi Sulaiman memiliki 1000 pasangan wanita. Kita melihat penghulu kita, Nabi Ibrahim, yang ia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan agama-agama samawi yang tersebar saat ini di seluruh dunia adalah agama yang dibawa oleh anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita melihat bahwa Nabi Ibrahim memperistri 2 orang wanita, yaitu Sarah dan Hajar. Dari keturunan Sarah, Nabi Ibrahim memiliki putra Ishak, Ishak memiliki putra Yakub, Yakub memiliki putra Yusuf. Di antara keturunan mereka adalah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa. Adapun dari keturunan Hajar adalah Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dari anak keturunannya hanya satu yang menjadi nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun satu, agamanya berlaku untuk seluruh dunia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain,
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya saja. Maka terkadang dalam satu masa Allah mengutus beberapa nabi atau beberapa rasul pada waktu yang sama di tempat yang berbeda, objek dakwahnya berbeda. Nabi Ibrahim semasa dengan Nabi Lut, Nabi Musa semasa dengan Nabi Syuaib pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus tidak ada rasul dan nabi lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka harus menganut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas Mahmud Al-Aqad berkata, tidak ada larangan poligami di dalam Taurat dan Injil. Bahkan hal itu dibolehkan dan dilakukan oleh para nabi sendiri. Sejak masa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam hingga kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi seluruh nabi dari kalangan Bani Israel mereka melakukan poligami. Nabi Yakub memiliki banyak istri, Nabi Sulaiman memiliki banyak istri. Maka poligami ini bukan hanya ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun agama-agama samawi yang lain pun mereka agama-agama tersebut mengajarkan poligami. Yang kedua, poligami menurut agama Nasrani. Kalau kita kenal agama Nasrani di zaman kita sekarang, bahwa seorang Kristiani tidak boleh menikah lebih dari satu kali, bahkan sampai pun pasangannya mati. Itu yang ada zaman kita sekarang. Namun bagaimana kita tengok yang sebenarnya dalam ajaran murni mereka. Injil tidak mengharamkan poligami karena Isa alaihissalam datang untuk menggenapkan syariat Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Jadi ajaran Injil adalah membenarkan ajaran Taurat. Ajaran Injil adalah pembenar dari ajaran Taurat. Di dalam Taurat disebutkan poligami para nabi dari kalangan Bani Israel dan Injil tidak membantahnya. Maka ini menunjukkan bahwa ajaran Kristen tidak menentang ajaran poligami. Dalam Injil Matius terdapat perkataan Nabi Isa alaihissalam yang bunyinya, "Janganlah kalian mengira mengenai kedatanganku untuk membatalkan ajaran para nabi, akan tetapi aku datang untuk menyempurnakannya, karena sesungguhnya aku membawa kebenaran untuk kalian sampai hancurnya langit dan bumi, dan tidak ada satu huruf atau satu titik pun dari ajaran-ajaran mereka yang dihilangkan, kecuali semuanya disempurnakan." Jadi tidak ada yang dibatalkan dari syariat Taurat. Injil tidak membatalkan syariat Taurat. Seandainya poligami dilarang dalam agama Kristen, niscaya larangan tersebut ada dalam Injil. Tetapi kita tidak tahu dari mana mereka mendatangkan berbagai kedustaan ini.
yaitu kedustaan bahwa mereka mengharamkan poligami. Maha suci Rabbku, ini adalah kedustaan yang besar. Sebagian dari mereka mengatakan poligami menurut pengakuan gereja masih ada hingga abad 17 Masehi. Jadi 17 abad setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Dan akidah kita umat Islam, Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, roh dan jasadnya, yang kelak akan turun ke dunia lagi sebelum hari kiamat. Dan ini merupakan tanda kiamat yang besar, termasuk asyratus sa'ah, adalah turunnya Nabi Isa kembali ke muka bumi ini dengan misi memerangi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan mematahkan salib-salib. Karena ajaran Nabi Isa alaihi salam adalah ajaran tauhid, bukan ajaran trinitas. Al-Aqad berkata, bahkan sebagian sekte Kristen berpendapat tentang positifnya poligami. Pada tahun 1531, Al-Minsariyun menyerukan dengan tegas bahwa orang Kristen semestinya berpoligami. Jos Zaidan berkata, dalam agama Kristen tidak ada dalil tegas yang melarang pengikutnya untuk menikah dengan 2 wanita atau lebih. Jika mereka mau, niscaya poligami itu boleh bagi mereka, tetapi para pemimpin mereka terdahulu merasa cukup dengan 1 istri yang lebih mudah memelihara sistem kekeluargaan dan menyatukannya. Artinya tidak ada larangan poligami dalam agama Kristen, namun pemuka-pemuka mereka mencukupkan hanya dengan 1 istri saja. Yang ketiga, poligami sebelum Islam di kalangan masyarakat Arab. Poligami di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah umum dan dikenal. Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 10 orang istri di masa jahiliyah. Lalu mereka masuk Islam bersamanya, maka Nabi SAW memerintahkannya agar memilih 4 dari mereka. Jadi yang 6 harus dilepas atau diceraikan. Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Harith bin Qais, ia mengatakan, aku masuk Islam dan aku mempunyai 8 istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, pilihlah 4 dari mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Naufal bin Muawiyah, ia mengatakan, aku masuk Islam dan aku memiliki 5 orang istri. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ceraikan 1 orang dan tahan yang 4. Sya'ban bin Harb mempunyai 6 istri, Safwan bin Umayyah mempunyai 6 istri juga, dan Al-Mughirah bin Syu'bah sudah menikah 70 kali. Ibnu Hisham berkata dalam sirahnya, Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, memiliki 6 istri dan dari mereka mendapatkan 10 anak laki-laki dan 6 anak wanita. Dengan dalil-dalil ini jelaslah bagi kita bahwa poligami bukan perkara baru dan Islam tidak membawa sesuatu yang belum dikenal oleh manusia sebelumnya mengenai perkara ini. Lalu di manakah orang-orang yang berbicara tentang Islam dan kaum muslimin mengenai hal ini? Padahal itu ada di sisi mereka dalam kitab-kitab mereka, tetapi kedengkian dan permusuhan telah membutakan mata dan hati mereka tentang apa yang ada di sisi mereka. Semua ini menodai Islam dan kaum muslimin serta menjadikan orang-orang yang menamakan diri mereka muslim ikut berbicara bersama mereka, lalu larut dalam pembicaraan seperti orang-orang yang larut dalam pembicaraan. Ketika Islam melihat perkara poligami sedemikian biadab,
maka ia datang untuk mengatur dan menertibkannya, lalu menentukan setiap pria hanya bisa beristrikan maksimal 4 wanita, karena Islam mengetahui kekuatan laki-laki dan kelemahan wanita di tengah-tengah dorongan syahwat dan godaan. Juga di antara peradaban yang salah satu kepentingannya ialah melemahkan umat sehingga mereka melupakan identitas dan mengikuti syahwat mereka. Mengingat setelah terjadinya peperangan di antara negeri-negeri, jumlah laki-laki berkurang dan jumlah gadis dan janda semakin banyak, serta khawatir tersebarnya zina dan bentuk mencegah tersebarnya bisnis prostitusi dalam masyarakat barat, maka kita melihat solusi yang paling ideal dan cara satu-satunya untuk mengatasi fenomena ini yaitu poligami yang dibolehkan di dalam agama Islam. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami, apakah dia sunnah atau hanya sekedar boleh. Yang jelas kalau mengatakan bahwa poligami itu adalah suatu kedzaliman atau ketidakadilan, maka itu tidak benar. Yang jelas syariat membolehkan. Para ulama hanya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh saja. Dan tentunya itu juga kembali kepada individu masing-masing laki-laki. Seorang tentunya memahami kekuatan dirinya, baik kekuatan fisiknya maupun kekuatan ekonominya maupun kekuatan istri-istrinya. Apakah ketika dia menambah lagi masih kuat, fisik dia masih kuat, ekonomi dia masih kuat, dan juga apakah istrinya juga kuat. Kalau istri kembali pada kekuatan mentalnya, karena justru kalau ditambah partner, dia akan lebih teringankan dalam melayani suami. Jadi ada kawan dalam melayani suami, lebih pada menyiapkan mental istri. Adapun suami lebih pada menyiapkan fisik dan kekuatan finansial, karena dia harus menghidupi lebih dari satu istri. Tentunya akan muncul juga banyak anak, dan juga kekuatan fisiknya selain juga kekuatan mentalnya. Ketika beristri satu yang ngomelin satu, maka siap. Apakah dia siap ketika beristri 2 yang mengomeli 2? Jadi salonnya makin banyak. Kita lanjutkan pembahasan kedua, yaitu hikmah dari poligami. Yang pertama, berlangsungnya perang. Dan ini adalah hikmah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Berbagai negeri menghadapi peperangan, dan ini membutuhkan orang-orang yang siap membela negerinya, dan kaum prialah yang terlibat dalam peperangan itu. Hasil dari peperangan ini, jumlah kaum pria menjadi sedikit dan kaum wanita menjadi banyak, sebagaimana dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang membinasakan jutaan laki-laki. Hasilnya, para wanita Jerman melakukan demonstrasi untuk menuntut dibuatnya aturan tentang poligami. Kita mengharap ada demonstrasi seperti ini. Bayangkan wanita-wanita kafir, mereka demonstrasi menuntut dikeluarkannya undang-undang tentang poligami. Karena apa? Jumlah wanita yang sangat banyak. Karena kita tahu pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, Jerman aktif dalam peperangan tersebut. Pemikir Jerman Joe Engel mengatakan
Seusai Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918, diperkirakan di Prancis saja terdapat sekitar 3 juta wanita yang melebihi jumlah kaum pria. Jadi 1 dibanding 3 juta setelah perang. Jadi kalau tidak dipoligami mau diapakan lagi? Karena bertambahnya jumlah kaum wanita dan berkurangnya jumlah kaum pria, maka sebagian pakar perundang-undangan mulai mengusulkan untuk menerapkan poligami. Filosof Inggris Spencer mengatakan, jika tiba-tiba datang pada satu umat suatu keadaan yang membuat kaum prianya bangkit untuk berperang dan tiap-tiap orang yang masih hidup hanya diperbolehkan untuk mempunyai 1 istri dan banyak wanita tetap tidak memiliki suami, maka hasil dari hal itu ialah berkurangnya jumlah anak yang dilahirkan, dan itu sudah pasti. Itu dampak dari dilarangnya poligami, maka akan banyak wanita yang tidak melahirkan. Karena apa? Mereka tidak memiliki pasangan. Hikmah yang kedua untuk memperoleh keturunan. Melahirkan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan ini. Ini bukan berarti bahwa istri yang melahirkan dapat menghalangi suami untuk menikah lebih dari seorang istri. Tidak. Sekali lagi tidak. Jadi ketika dikatakan bahwa hikmah dari poligami untuk mendapatkan keturunan, kemudian seorang wanita menghalangi suami dengan mengatakan, aku kan bisa memberikan keturunan kepadamu. Ini tidak bisa dijadikan alasan. Karena apa? Dengan menambah, tentunya juga dengan untuk menambah keturunan lagi. Karena ketika seorang memiliki fisik yang kuat dan ekonomi yang kuat, mengapa tidak dia memperbanyak keturunan? Karena banyaknya keturunan adalah kebanggaan laki-laki pada hari kiamat, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan hal itu kepada kita dengan sabdanya, ankihu fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah sebab sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya pada hari kiamat. Seorang muslim sepatutnya mendapatkan anak-anak soleh yang akan mendoakannya setelah kematiannya. Ketika kita memiliki 1 anak soleh, maka itu merupakan investasi yang paling berharga yang kita miliki setelah kita mati. Seluruh amalan kita terputus, artinya terbatas, sebatas umur kita. Salat kita sudah tidak bisa kita tambah lagi, zakat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sudah banyaknya sebatas usia kita. Namun ada amalan yang terus bisa mengalir kepada kita, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ketika seorang mati memiliki 1 anak soleh, maka terus ada kebaikan, pahala yang bertambah baginya, sehingga bisa jadi seorang yang ada di alam kubur, nikmat kuburnya bertambah, atau bahkan dosanya banyak dan dia pertama kali masuk ke alam barzakh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada transferan pahala dari anaknya yang saleh. Setiap hari anaknya mendoakannya, maka azab tersebut dihentikan karena banyaknya pahala yang dia terima. Ketika azab sudah berhenti, anaknya masih berdoa, maka berubah menjadi nikmat. Terus berdoa, bertambah nikmat setiap hari. Ini baru 1 anak. Bagaimana jika dia memiliki 10 anak atau lebih dari itu? Maka tentunya memiliki 10 anak itu berat dari 1 wanita. Kasihan istri. Maka solusinya dikerjakan bareng-bareng. Kalau 1 istri saja menghasilkan 5, kalau 4 menjadi 20.
20 transferan pahala untuk laki-laki ini. Dan tentunya ketika laki-laki ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, istri-istrinya pun menjadi jodoh bagi lelaki muslim yang mati di atas keimanan dan istri-istrinya mati dalam keadaan Islam. Jadi derajat tersebut juga bisa diraih oleh istri-istrinya. Maka hendaknya para wanita legowo untuk dipoligami bukan ego, mempertahankan kecemburuan dan kepuasan dunia semata yang sangat sementara yang akan kita tinggalkan. Maka hendaknya para wanita legowo bahwa dunia ini hanya sementara dan kehidupan kita yang kekal dan abadi adalah kelak ketika kita di akhirat. Dan akhirat itu tempatnya hanya dua, surga atau neraka. Dan surga itu bertingkat-tingkat, maka mudah-mudahan dengan poligaminya suami akan menambah derajatnya kelak di surga karena banyaknya anak yang mendoakan laki-laki ini. Siap ibu-ibu? Pembahasan kedua, yang ketiga, persentase kaum wanita melebihi kaum pria. Ini juga merupakan hikmah yang tidak bisa dielak. Ini adalah kenyataan. Berbagai sensus menunjukkan bahwa jumlah kaum wanita melebihi jumlah kaum pria dengan persentase 4:1, yakni setiap 4 wanita berhadapan seorang pria. Jika kita sebagai umat muslim menganut kebiasaan masyarakat barat dalam monogami, akan dikemanakan para wanita yang tersisa? Apakah mereka akan mengembara sebagaimana yang diperbuat anak-anak wanita Eropa? Ataukah mereka menjual kehormatan mereka? Nabi mengabarkan kepada kita bahwa pada akhir zaman kelak jumlah kaum wanita akan bertambah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tara ar-rajula al-wahida tatba'uhu arba'una imra'atan yaluthna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa." Engkau akan melihat seorang pria diikuti oleh 40 wanita untuk bersenang-senang dengannya karena sedikitnya jumlah kaum pria dan banyaknya jumlah kaum wanita. Biasanya para ustadz ketika membahas tentang poligami menghadirkan data-data dari sensus penduduk dari berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini saya tidak ada datanya, tapi saya mengambil data dari Biro Jodoh kita. Itu yang langsung bisa kita konfirmasi dan langsung kita bisa berusaha dari jumlah yang ada kita bisa menawarkan atau ditawarkan. 2 tahun yang lalu ketika membahas kitab ini di Masjid ULM Banjarmasin, sebelum membahas poligami saya telepon Ustadz Khairullah karena beliau yang mengumpulkan data-data ikhwan dan akhwat, berapa data yang masuk dari ikhwan dan berapa dari akhwat. Dari ikhwan yang siap menikah 10, dari akhwat 40 lebih. Maka kalau 10 ini sudah mendapatkan pasangan semua, masih tersisa 30. Jadi yang hadir semuanya kebagian satu-satu insyaallah. Kemudian saya telepon Ustadz Abu Mahlin. Saya ingat waktu itu telepon siang hari nggak diangkat.
ternyata beliau perjalanan dari Buntok ke Banjarbaru. Baru ketika beliau singgah di masjid di Martapura menghubungi saya langsung tanya, Ustadz, berapa jumlah data yang masuk ke antum? Ikhwan 40, akhwatnya 80. Jadi di Banjarmasin ada 40 akhwat, 30 akhwat. Kalau 10 itu menikah semuanya masih tersisa 30. Banjarbaru Martapura lebih banyak lagi. Kalau semuanya dapat berarti masih sisa 40. Berarti total 70 akhwat sedang menunggu kita semua. Ya. Jadi ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Jangan kita berbicara orang di luar. Ya. Yang biasa ngaji bersama kita ini masih banyak. Ya. Masih sangat banyak. Jadi ketika seorang wanita berpikir untuk sesamanya, sesama kaum Hawa, maka dia akan berbelas kasih. Ya. Dan poligami, istri kedua itu bukan pelakor, bukan. Ya. Tapi sama-sama membina rumah tangga. Mana yang lebih berat menjadi istri pertama atau istri kedua? Sama-sama berat. Istri pertama dia harus mempersiapkan mental tentunya, yang biasa 24 jam suami bersamanya, saat ini harus berbagi waktu. Itu tentunya tidak mudah. Begitu juga istri kedua juga tidak mudah. Stigma pandangan masyarakat yang menganggapnya sebagai pelakor, ini juga harus diperlukan mental yang kuat. Kemudian dia rela sejak pertama sudah berbagi. Berbeda dengan istri pertama, ya. Ketika belum ada madunya, dia menikmati suaminya 100%. Tapi menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, dia sudah siap dibagi sejak pertama. Maka tentunya amalan yang berat ini akan ringan jika masing-masing mengikhlaskan amalan tersebut semata-mata mencari pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang keempat. Hikmah dari poligami adalah tabiat biologis pria berbeda dengan wanita. Tabiat pria berbeda dengan wanita dalam hal susunan jasmaninya. Dengan susunan jasmani sedemikian rupa, maka masa subur pada laki-laki berlangsung hingga 70 tahun atau lebih. Sementara wanita dapat mengandung hingga usia 50 tahun. Perbedaan di antara keduanya cukup panjang, sekitar 20 tahun. Apa sikap laki-laki pada tahun-tahun tersebut ketika dia menginginkan keturunan lagi? Jika laki-laki tidak dibolehkan menikah lebih dari seorang wanita, maka dia menelantarkan sekitar separuh umur alaminya dengan menelantarkan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Penulis Al-Manar mengatakan rahasia mengenai ketidakmampuan wanita untuk menghasilkan keturunan setelah berusia 50 tahun, bahwa kekuatan wanita terus berkurang dan kelemahannya bertambah akibat mengandung, melahirkan dan menyusui. Jika usianya semakin menua, maka dia semakin lemah dan bertambah lemah. Sebagai rahmat untuknya, maka Allah tidak menjadikannya siap untuk melahirkan pada tahun tersebut. Dan rata-rata usia pernikahan
laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda. Meskipun pada umumnya laki-laki lebih tua daripada wanita dalam menikah. Dan biasanya rata-ratanya adalah selisih 2-5 tahun. Maka ketika usia istrinya sudah mencapai 50 tahun, laki-laki masih mampu. Maka jika tidak ada poligami, maka dia menelantarkan separuh dari usia produktifnya. Oleh karena itu syariat membolehkan laki-laki melakukan poligami karena perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hikmah yang kelima, istri yang berpenyakit. Ada kalanya istri tertimpa penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan alamiahnya bersamanya. Suami dalam hal ini hanya mempunyai 2 pilihan, memadunya atau menceraikannya. Dan yang disebut terakhir ini tidak mencerminkan kesetiaan bagi pergaulan yang panjang. Jika dia menceraikannya, maka penyakitnya semakin bertambah dan berlipat ganda. Jadi hidup bersamanya dan bersama istri kedua, sedangkan dia tetap dalam pemeliharaannya dan memiliki segala haknya sebagai istri, maka itu lebih utama daripada dicerai dan diusir. Dalam agama Kristen, alasan sakit pun tidak diterima. Bahkan ketika pasangannya mati pun tetap tidak dibenarkan pasangannya menikah lagi. Maka Islam itu adalah agama yang memudahkan karena agama Islam itu sesuai dengan fitrah. Maka ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Seorang wanita yang sakit, yang tidak bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan normal, maka tentunya jauh keadaannya lebih baik ketika dia memiliki suami. Karena dengan memiliki suami ada yang menafkahinya sampai kapanpun. Itu yang pertama. Karena ketika dia kembali ke keluarganya, tentunya orang tuanya sudah tua, saudara-saudaranya pun belum tentu bisa merawatnya. Maka lebih baik dinafkahi suami, dirawat suami, dan tidak menghalangi suami juga bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. Atau jika penyakitnya tidak bisa menghasilkan keturunan, tidak menghalangi suami mendapatkan keturunan dari wanita yang lain. Dan bisa jadi kerelaannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan padanya pada waktu yang lain. Pada masa-masa mendatang dia juga akan mendapatkan keturunan. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Sarah, dalam waktu yang sangat lama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengaruniakan putra, keturunan kepada Nabi Ibrahim dari Sarah. Maka Sarah merelakan Nabi Ibrahim menikahi budak perempuan Sarah, yaitu Hajar. Hajar sendiri yang memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun saat Hajar melahirkan Ismail, Sarah terbakar cemburu. Namun berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keturunan bagi Nabi Ibrahim dari Sarah, yaitu Ishak. Maka dalam kondisi seperti ini, jangan sampai seorang wanita menghalangi keinginan suaminya mendapatkan keturunan dengan memperbolehkannya untuk melakukan poligami. Yang keenam, mandul, yaitu istri tidak dapat melahirkan sedangkan suami menginginkan keturunan saleh yang akan membahagiakannya di dunia dan akhiratnya. Maka dia tidak mempunyai pilihan lain selain 2 hal: menikah dengan istri kedua dan akan melahirkan untuknya anak-anak yang akan membawa namanya dan menjalankan perannya dalam kehidupannya, dan mendoakan untuknya setelah kematiannya, atau menceraikannya.
Tidak diragukan bahwa memadunya adalah lebih utama dan lebih mulia daripada menceraikannya. Jika dia telah menghalangi untuk mendapatkan keturunan, maka semestinya dia tidak boleh menghalangi suaminya untuk memuliakannya, menghormatinya dan menghargai kedudukannya untuk menikah lagi. Yang ketujuh, daya seksual laki-laki. Daya seksual yang dimiliki laki-laki membuatnya tidak cukup dengan seorang istri, baik karena kelemahan istri atau ketuaannya. Wanita berbeda dengan laki-laki karena datang kepadanya masa-masa yang melemahkan aspek seksualnya, yaitu kehamilan, nifas, haid, sakit, dan seterusnya. Laki-laki dalam keadaan ini hanya mempunyai dua pilihan: menikah dengan istri kedua sehingga naluri seksualnya terpuaskan, atau menempuh jalan yang rusak, yaitu perzinaan. Dalam keadaan ini di hadapan kita tidak ada banyak pilihan selain membolehkan untuknya menikah dengan wanita lainnya untuk memelihara kesucian dirinya. Dan itulah yang dilakukan syariat Islam, atau kita membiarkan ruang baginya melakukan aktivitas seksual yang diharamkan. Dan ini adalah perkara yang dipungkiri agama dan ditolak oleh akhlak. Jadi daya seksual laki-laki berbeda dengan wanita. Wanita mengalami haid, hamil, nifas, kelelahan karena pekerjaan rumah tangga, itu membuatnya kalau sering digauli justru membuatnya dingin, tidak bergairah. Silahkan adzan dulu. أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح حي على Kita lanjutkan. Jadi daya seksual laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Perempuan mengalami haid, ya, terkadang sering disertai dengan nyeri, sering uring-uringan, sensitif ketika haid, ya. Nifas, hamil, melahirkan. Ini tentunya seorang laki-laki akan terhalangi dari berhubungan dengan wanita. Dan ketika laki-laki terhalangi dari menyalurkan hasrat seksualnya, maka dia akan rentan tergoda oleh syaitan. Dia akan terjatuh pada perbuatan zina, baik zina yang besar maupun zina yang kecil. Karena mata itu berzina, hati berzina, tangan berzina, dan zina yang paling besar tentunya zina kemaluan. Maka seorang istri, apakah dia akan membiarkan suaminya terus-terusan dalam perbuatan dosa dan maksiat? Karena ketika hasrat itu tidak tersalurkan, dia akan terus menahan gejolak syahwatnya. Jangankan melihat wanita, ya, melihat sandal pink di depan masjid saja berkobar-kobar syahwatnya. Seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara sandal. Maka ini bisa diselesaikan dengan cara poligami. Jadi Islam mengatur, yang mana syariat ini adalah mencegah kemadharatan. Jangan sampai seseorang terjatuh pada perbuatan nista karena dia menghalangi dari perbuatan yang halal. Poligami adalah syariat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah perbuatan yang mulia. Berbeda dengan jajan, itu adalah perbuatan nista dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, hina. Ya, jajan itu mudah, tapi menafkahi itulah yang keren, mulia. Karena dengan poligami, seorang suami itu menambah tanggung jawab. Yang sebelumnya dia hanya bertanggung jawab pada satu istri, sekarang dia bertambah tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya menyalurkan hasrat seksualnya, tapi dia juga berkewajiban sebagaimana kewajiban dia kepada istri yang pertama. Menafkahinya, memperhatikan agamanya. Maka seorang yang
seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya mampu fisiknya, mampu ekonominya, bisa menafkahi, kemudian menghalangi suaminya, maka jelas dia telah berbuat zalim dan justru lebih rela suaminya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat yang besar berupa zina kemaluan atau maksiat-maksiat yang kecil, tidak menjaga pandangan dan terus menahan gejolak syahwatnya sehingga hal-hal yang dia lakukan menjadi terganggu karena gejolak syahwat yang tidak tersalurkan. Yang kedelapan, senantiasa bepergian. Laki-laki sering bepergian, yaitu bepergian panjang atau lama, dan dia tidak dapat membawa istrinya setiap kali melakukan perjalanan. Dan dia tidak mampu bersabar dalam perjalanannya ini tanpa istrinya. Jadi ia boleh menikah dengan istri kedua jika membutuhkan wanita di masa bermukimnya dan membentenginya dari perbuatan zina. Pernikahannya dengan wanita kedua dalam perjalanannya ini adalah lebih baik daripada melampiaskan kecenderungan seksualnya dengan cara yang haram. Yang benar ialah sebagaimana yang dinyatakan para musuh. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir. Dr. Guston Le Bon mengatakan prinsip mengenai peraturan poligami bangsa timur adalah peraturan yang baik, yang dapat mengangkat taraf akhlak di tengah umat yang kita diami, memberikan kepada wanita suatu penghormatan dan kebahagiaan yang Anda tidak pernah melihatnya di Eropa. Yang ada di Eropa apa? Pelacuran. Jadi tokoh barat pun mengakui bagaimana mulianya wanita di poligami. Namun anehnya justru wanita timur merasa terdolimi dengan dipoligami. Karena kita lihat dengan jumlah wanita yang berlipat ganda, yang lebih banyak dari jumlah laki-laki, kalau tidak dipoligami maka akan terjadi pelacuran. Kalau tidak dipoligami otomatis akan dijadikan pelacur, dan itu nyata. Maka poligami itu memuliakan wanita, dan yang memerangi syariat poligami, yang menolak syariat poligami akan menghinakan wanita. Karena jelas yang terjadi adalah perzinaan atau pelacuran. Dan hasrat wanita-wanita yang tidak memiliki pasangan, ima dia menjadi pelacur atau bahkan dia mencari pelacur laki-laki, dan ini nyata terjadi. Para wanita-wanita Eropa berkelana mencari pelampiasan syahwat mereka, dan tentunya cara seperti itu mereka tidak mendapatkan perlindungan, mereka tidak mendapatkan nafkah. Adapun di poligami diberlakukan sama adil, baik dia menjadi istri pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Jadi kalau musuh Islam saja mengakui hikmah dari poligami, mengapa ada di antara umat Islam yang anti terhadap poligami? Filosof Jerman mengatakan undang-undang pernikahan di Eropa adalah rusak. Landasannya rusak dengan menyamaratakan wanita dengan pria, sebab bila kita membatasi dengan seorang istri, maka kita kehilangan separuh hak-hak kita, dan kewajiban kita berlipat ganda terhadapnya. Selama undang-undang tersebut memperbolehkan untuk wanita hak-hak seperti laki-laki, maka semestinya juga memberikan kepadanya akal seperti akal laki-laki. Jadi emansipasi yang dianut oleh orang-orang barat itu, mereka di antara mereka mengatakan bahwa itu rusak karena memang berbeda akal laki-laki dengan akal perempuan, tidak bisa disamakan. Sebuah surat kabar yang terbit pada tanggal 20 bulan 4 tahun 1901 menukil dari koran London sebuah tulisan seorang tokoh wanita Inggris yang mengatakan,
Gadis-gadis kita yang tersesat jalan sangatlah banyak dan bencana merajalela. Tetapi sedikit sekali orang-orang yang membahas penyebabnya. Sebagai wanita, ketika aku melihat wanita-wanita tersebut, hatiku tercabik-cabik karena kasihan terhadap mereka dan bersedih. Apakah mungkin kesedihanku akan berguna bagi mereka meskipun semua manusia ikut serta dalam kesedihanku? Tidak ada gunanya kecuali tindakan yang dapat mencegah keadaan yang menyedihkan ini. Artinya apa? Keterlantaran wanita-wanita yang tidak memiliki pasangan. Jadi terjadinya kerusakan di barat, itu salah satu penyebabnya adalah menghalangi laki-laki melakukan poligami. Maka apakah kita masyarakat muslim ingin mengikuti kerusakan mereka? Apakah kita ingin menjadi rusak, menjadi masyarakat yang rusak? Karena kita menolak syariat kita yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.